Nah, saya ingin ke Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, ini kan nanti akan ada 18 lembaga dan komisi. Ada komisioner-komisioner di sana, ada juga staf di sana. Nah, mereka-mereka ini akan dikemanakan, Bang, ketika nanti seandainya memang jadi dibubarkan? Ya, itu yang tadi saya katakan bahwa sampai hari ini kan kita belum tahu apa langkah yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden, bahwa dari statement atau pernyataan itu kan kita tahu bahwa nanti langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden kan tentu ada kajian, ada evaluasi atau bagaimana bentuknya, tentu kita belum mengerti ya. Yang pasti bahwa saya mau katakan bahwa ada poin yang paling terpenting dari statement Bapak Presiden itu adalah terkait dengan alokasi anggaran yang bisa saja ya. Kita tahu bahwa kemarin juga anggaran pendapatan belanja negara itu kan diatur oleh undang-undang. Harus sampai dengan keluarnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menetapkan refocusing dari anggaran APBN itu. Tidak ada lain kecuali untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini. Bang, tadi Bang Rey mengatakan bahwa ini memang kemungkinan untuk satu efisiensi. Ada dua alasan asumsi dari Bang Rey seperti itu, opini dari Bang Rey seperti itu. Pertama efisiensi dan kedua memenuhi janji politik sebelum masa Pilpres dilakukan. Bagaimana Abang merespons soal poin kedua ini untuk memenuhi janji politik? Tidak, kalau saya mau bilang bahwa yang paling terpenting kan kita tidak pernah tahu bahwa Indonesia ini menjadi satu negara yang hari ini kan diterpa dengan pandemi COVID ya. Jadi mungkin di areal itu yang menurut saya harus publik mendapatkan pencerahan dari siaran kita hari ini, karena mau dan tidak mau kan orientasi dari pemerintah itu kan bagaimana bisa alokasi anggaran dalam percepatan penanganan COVID-19 ini. Itu yang saya kira tracing dan substansi yang harus bisa diketahui oleh publik terkait dengan lembaga-lembaga yang ada. Bang Rey, kalau dari pengamatan Anda, lembaga dan komisi mana yang dianggap kinerjanya lamban atau justru tidak diperlukan? Bersinggungan dengan bidang apa, Bang Rey? Meskipun kita tidak tahu persis nama lembaganya apa. Bang Rey masih tersambung? Bang Rey Rangkuti? Bang Rey masih bisa mendengar suara kami? Bang Rey Rangkuti? Bang Rey? Baik, mungkin Bang Ali Mukhtar Ngabalin bisa menjawab itu juga, Bang. Sebenarnya lembaga atau komisi mana, Bang, yang dianggap kinerjanya lamban, bersinggungan sama bidang apa, Bang? Kalau di kantor presiden itu kan tentu beliau yang memiliki otoritas, ya, otoritas terhadap lembaga badan mana. Yang itu yang saya katakan tadi bahwa tentu saya tidak masuk dalam wilayah atau otoritas itu untuk bisa menjelaskan terhadap 18 lembaga mana yang dimaksudkan. Tetapi saya mau sekali lagi ingin menjelaskan bahwa penekanan yang paling penting karena pemerintah dan Bapak Presiden saat ini kan mengarahkan konsentrasi dalam percepatan penanganan COVID-19. Itu yang saya maksud. Bang, ini kan kemungkinan adalah sejumlah komisi dan lembaga yang terkait dengan kementerian tertentu atau berada di bawah kementerian tertentu. Apakah ada rencana pertemuan secara resmi antara Presiden dengan sejumlah menteri-menteri untuk membicarakan ini? Atau mungkin sudah dilakukan pembicaraan tersebut, Bang? Sampai sekarang ya, sampai dengan sore tadi kami di kantor belum ada informasi itu. Tetapi tentu Bapak Presiden dengan Pak Seknek, kemudian Pak Sekap dengan Kepala Staf Kantor Staf Presiden punya agenda untuk bisa bagaimana mengevaluasi atau membicarakan itu. Baik, Bang Rey Rangkuti sudah tersambung? Bang Rey, baik. Bang Ali Mukhtar Ngabalin, nantinya apakah fungsi lembaga atau komisi yang dibubarkan ini dikembalikan ke kementerian, ke direktorat yang sejalan atau bagaimana? Ini kan ada dua, ada lembaga-lembaga yang memang di bawah kementerian, ada yang diatur dengan peraturan menteri, ada juga yang diatur dengan peraturan presiden. Nah, lembaga-lembaga ini yang nanti kalau kita lihat dari penjelasan Bapak Presiden itu kan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Apakah dengan tugas pokok dan fungsi itu bagaimana kemudian posisinya dalam mengalokasikan anggaran pendapatan belanja negara.
karena Bapak Presiden kan menyampaikan bahwa lembaga-lembaga tersebut daripada menggunakan anggaran yang begitu besar, sementara konsentrasi pemerintah dalam percepatan penanganan COVID ini. Saya kira itu substansi yang harus diketahui, dan lagi-lagi dalam menjelaskan posisi ini tentu otoritas itu ada di tangan Bapak Presiden. Ya, Bang Ngabalin, begini, dari tadi kita berbicara soal efisiensi anggaran, efisiensi uang di sini dalam artian seperti itu. Tadi Bang Ray juga mengatakan bahwa dalam 1 bulan saja bisa mengeluarkan ratusan miliar untuk lembaga-lembaga ini. Apakah mungkin KSP sendiri punya catatan, punya informasi berapa sih sebetulnya sebulan budget yang dikeluarkan untuk semua lembaga-lembaga di bawah kementerian dan juga di bawah Presiden? Hari ini Mbak Tisa, hari ini kita tidak usah hitung ratusan miliar. 1-2 miliar saja itu menjadi konsentrasi penting bagi penggunaan anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19. Karena itu kita tahu bahwa dari 3 haluan yang menjadi bagian terpenting, kita sudah pernah bicarakan ini tentang health solution, kemudian terkait dengan food security dan problem economic problems ini. Jadi saya kira memang terkait dengan lembaga-lembaga ini kan pasti ada evaluasi. Di sana adalah evaluasi tentang penggunaan anggaran pendapatan belanja negara yang setiap bulan harus dialokasikan. Saya sampai sejauh ini ya di KSP mungkin hanya ada pada Pak Kepala Staf, Pak Jenderal Muldoko. Dan kalau bisa kami dikasih kesempatan, paling tidak mungkin pekan-pekan depan kita bisa dapat kabar itu. Baik, Bang Ray Rangkuti sudah tersambung? Ya. Bang Ray, kalau tahun lalu kan sebenarnya sudah ada sekitar 24 lembaga yang dibubarkan. Artinya ini bukan hal baru untuk penyederhanaan birokrasi. Tapi kalau yang tahun ini, pengamatan Anda yang bersinggungan dengan bidang apa yang layak untuk dibubarkan? Saya juga belum tahu persis ya, yang mana kira-kira yang akan menjadi prioritas Pak Presiden ya. Tapi setidaknya kan seperti yang saya sebutkan tadi, karena ada badan baru yang dibawa undang-undang, kira-kira gitu ya. Kedua, karena perkembangan zaman dan situasi, badan itu sudah kurang relevansinya gitu. Dan yang ketiga tentu saja mungkin karena kinerjanya yang dianggap tidak cukup memadai gitu. Nah itu kriteria-kriteria yang memungkinkan kita untuk melihat apakah dari sekian banyak lembaga negara yang ada sekarang ini, mana kira-kira yang layak dan patut untuk dilikuidasi gitu. Yang paling penting bagi saya adalah catatannya adalah jangan sampai likuidasi lembaga negara ini bagian dari cara Presiden untuk mengeliminasi misalnya masukan publik terhadap kinerja beliau gitu. Artinya gitu, justru lembaga yang dianggap sebetulnya dibutuhkan oleh publik, tapi karena mungkin selama ini relatif berjalan, katakanlah misalnya cukup mampu mengadopsi pikiran publik untuk disampaikan kepada pihak Presiden, yang malah dilikuidasi oleh Presiden gitu. Nah itu yang justru yang saya sebutkan tadi, yang perlu dijaga itu bukan pada aspek likuidasinya, tetapi pada lembaga mana yang akan dilikuidasi oleh Presiden gitu. Karena boleh jadi ya ada secara subjektif Presiden menganggap nggak penting, tetapi bagi publik itu lembaga sangat dibutuhkan gitu. Misalnya gitu kira-kira. Nah apa lembaganya ya nanti kita diskusikan dan kira-kira gitu. Nah itulah menurut saya yang paling penting menjadi catatannya kepada Presiden. Intinya adalah jangan sampai likuidasi ini dalam kerangka menjauhkan kritik publik terhadap Presiden. Baik. Terima kasih Bang Ray Rangkuti atas waktu bersama kami di program Kabar Petang, dan juga terima kasih Bang Ngabalin sudah bersama kami di program Kabar Petang. Kita tunggu saja kalau ini terrealisasi lembaga-lembaga mana saja yang akan dilikuidasi oleh Presiden. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi ratusan orang diduga masih tertimbun lumpur usai banjir bandang menerjang Masamba, Luwu Utara. Selengkapnya sesaat lagi.